selamat pagi, Amaginang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Harian HKBP. Tetapi sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, ada baiknya kita memohon tuntunan Roh Kudus agar kita memiliki hikmat daripada Tuhan memahami firman-Nya serta melakukannya. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah yang penuh kasih, sumber segala cinta dan sumber kehidupan yang selalu menaungi kami dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan pada hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Dan sebelum kami mengawali kegiatan kami Tuhan, biarlah kami lebih dahulu mendengarkan firman-Mu supaya kami mampu melakukannya dalam setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan dalam satu hari penuh. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, berkati kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menyapa kita tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 6. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan, kami bacakan dalam dua bahasa, yaitu Batak dan Indonesia. Dibaheni haringgas sok kamuma sian nasa gogo marudukot denggan ni parangi di bagasan hapor seaon. Dungi habisuhon ma di bagasan parangi na denggani. Dungi pangarajayo diri ma di bagasan habisuhoni. Dungi habengeton ma di bagasan pangarajayo diri. Dungi hadaulaton ma di bagasan habengetoni. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kekuatan, dan kepada kekuatan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat ayat ini dimulai dengan frasa justru karena itu. Justru karena itu. Ini merujuk bahwa pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 3 sampai ayat 4, Rasul Petrus pernah menegaskan tentang kekuatan ilahi yang memberikan segala sesuatu yang perlu untuk hidup kita di dalam kesalehan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, anugerah yang sudah diterima tersebut oleh manusia itu tidak boleh pasif. Itu tidak boleh pasif. Apa anugerah yang telah Tuhan berikan? Berupa kekuatan ilahi, pertumbuhan iman, pengenalan, dan keselamatan. Maka itu tidak boleh pasif, Amanginang, melainkan kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Atau dalam bahasa Yunani dikatakan spoudazo, yang berarti memberikan usaha yang maksimal. Kita tekun dan serius total di dalam menyelaraskan anugerah, iman, dan tindakan di tengah-tengah kehidupan kita. Teks ini menampilkan sebuah tangga spiritual atau chains of virtues yang saling berhubungan. Ketika kita perhatikan tadi, yang diawali dengan imanmu dalam kebajikan, dan kepada kebajikan menuju pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, itu merupakan tangga-tangga iman. Bapak Ibu yang terkasih, maka kita akan membahas satu persatu tangga-tangga yang sudah dijelaskan oleh nats ini. Yang pertama itu adalah iman. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan pistis, sebagai fondasi dasar kita, sebagai fondasi dasar umat percaya kepada Allah dan kepada janjinya. Sama seperti sebuah bangunan, bangunan itu tidak akan bisa menjadi bangunan yang besar, bangunan itu tidak bisa menjadi bangunan yang megah, bangunan itu tidak bisa menjadi bangunan yang kokoh ketika dia tidak memiliki fondasi atau dasar yang baik. Oleh sebab itu, iman adalah fondasi dasar kita untuk percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Karena akan sia-sia kita mengenal Allah
tetapi tidak beriman kepada Allah. Banyak orang yang mengenal siapa itu Allah. Banyak orang yang tahu Allah itu Maha Pengasih, tetapi kita tidak meyakininya bahwa Dia benar-benar pengasih di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk mengenal Dia dengan baik, maka perlu iman sebagai dasar kita. Dan dari iman inilah nanti kita akan merasakan kebaikan penyertaan Tuhan, dan hati kita tentu akan menjadi bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, dan kita akan mewujudkan iman itu di dalam tindakan kita, menyelaraskan tindakan dengan perbuatan, menyelaraskan iman dengan perbuatan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang kedua dikatakan kebajikan, atau dalam bahasa Yunani itu arete. Ini merupakan kualitas moral yang unggul. Kualitas moral yang unggul, kebaikan yang aktif, dan integritas karakter. Nah, berangkat dari iman kita diarahkan kepada kebajikan. Kebajikan ini merupakan perbuatan-perbuatan baik yang penuh kasih. Bagaimana kita menebarkan kebaikan, menebarkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu tidak boleh pasif, haruslah aktif, agar terlihat bagaimana sebenarnya orang beriman, orang percaya melakukan tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu harus berbeda orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang tidak beriman di dalam kehidupannya. Tentu orang yang beriman akan selalu menjaga kekudusan Allah, kekudusan diri kita, dan menjaga setiap perkataan dan perbuatan kita agar itu dalam sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita, dan agar tindakan kita itu penuh dengan kasih dan kehati-hatian di dalam bertindak. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Dalam bahasa Yunani itu adalah gnosis. Pengetahuan itu bukan sekedar kepintaran intelektual, bukan sekedar kita memahami, tetapi gnosis atau pengetahuan yang dimaksud di sini itu merupakan pemahaman kita yang mendalam akan kebenaran firman dan kehendak Allah yang memadu tindakan kita. Kita memahami firman Tuhan, kita paham apa kehendak Allah yang ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita, lalu kita memadukannya dengan tindakan kita di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pekerjaan kita yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, Amanginang, penguasaan diri atau ekkratia. Penguasaan diri adalah kemampuan mengendalikan diri kita dari hawa nafsu duniawi. Sada hapistara do, sada habisuho doon, laho menjaga diri ta, sian aka hagigio ni daging, sian aka tawaran-tawaran na adong di portibion. Bagaimana kita bisa menjaga diri dari setiap hawa nafsu yang sudah ditawarkan dunia ini untuk menjauhkan kita dari Allah, dan kita bisa hidup bebas daripada dosa dan tidak diperbudak oleh keinginan dunia yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kemudian yang kelima, ketekunan, atau dalam bahasa Yunani dikatakan hupomone. Ketekunan ini merupakan ketahanan, ketabahan, dan kemampuan bertahan dalam ujian tanpa kehilangan iman. Amanginang, kita perlu meyakini, dan kita yakin, dan kita telah rasakan, setiap orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini itu tidak terlepas dari yang namanya cobaan, ujian, dan tantangan badai hidup yang berat. Secara khusus bagi orang yang percaya, jangan ketika kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, maka kita akan terlepas dari setiap gelombang kehidupan. Justru ketika kita semakin mengenal Kristus, semakin percaya kepada Tuhan, tantangan itu akan semakin berat. Sama seperti pohon, ketika kita ada di ujung pohon yang tinggi, angin itu akan terasa kuat, mendorong kita, menggoyangkan kita ke kiri dan ke kanan. Demikian iman. Ketika kita sudah mengenal Allah, ketika kita sudah benar-benar tahu apa kehendak yang ingin Ia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, maka tantangan dunia itu akan semakin besar datang menerpa kita. Tetapi kita tidak boleh kehilangan arah iman kita. Kita tetap harus percaya kepada Tuhan dan mengimani bahwa sekalipun ujian itu datang, itu bukanlah cobaan yang ingin mencelakai atau menghilangkan nafas kita. Tetapi dalam situasi yang berat seperti itu, Allah hendak ingin berbicara kepada kita
hendak ingin melihat bagaimana kita merespon kesusahan-kesusahan itu di dalam iman, dan bagaimana kita tetap bertahan di dalam iman itu dan berpengharapan kepada Tuhan bahwa Ia akan memenangkan kita untuk mengatasi setiap kesusahan dan kesulitan kehidupan kita. Kemudian yang terakhir amanginang adalah kesalehan, atau dalam bahasa Yunani dikatakan eusebeia. Ini adalah hidup yang saleh, penuh hormat kepada Allah dan menunjukkan hubungan yang benar dengan sesama. Ketika kita mengatakan hormat kepada Allah, maka ini tidak seperti hormat kepada militer. Hormat kepada Allah adalah dengan menjaga kekudusan nama Allah melalui tindakan kita. Jangan kita mencela nama Allah melalui tindakan-tindakan kita yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tetapi kita jagalah kemuliaan nama Allah itu di dalam tindakan-tindakan yang benar, seturut dengan firman Allah dan seturut dengan apa yang sudah kita imani sebagai orang Kristen. Amanginang, secara teologis ayat ini sangat penting karena ini menegaskan tentang sinergi antara anugerah Allah dan tanggung jawab manusia. Ini bukanlah legalisme. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan baik. Dasarnya adalah tetap iman yang merupakan pemberian Allah. Dasarnya adalah anugerah dan kita mengusahakannya di dalam tindakan-tindakan kita di kesehariannya. Kemudian ini bukan juga merupakan bagian dari pasifisme. Ayat ini menolak pemahaman bahwa karena Allah sudah memberikan anugerah kepada kita, maka kita orang percaya bebas untuk bertindak di kehidupan kita. Bukan. Tetapi anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita itu harus disambut dengan iman yang sejati dan harus membuahkan bukti yang nyata dalam karakter rohani kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, progresivitas. Kekristenan amanginang bukan hanya status, bukan hanya tertera di KTP, melainkan dalam kekristenan inilah kita akan bertumbuh. Iman tanpa kebajikan adalah mati. Kebajikan tanpa pengetahuan bisa menjadi fanatik yang buta. Pengetahuan tanpa penguasaan diri akan menjadikan manusia itu sombong. Oleh sebab itu amanginang perlu tangga-tangga iman yang harus kita lewati, yang harus kita sinkronkan melalui anugerah Allah dan iman dan tindakan kita di keseharian kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati, roh Allah menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih dan kemurahan hati Tuhan. Secara khusus kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami mampu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari, arahkan kami Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam tangan kasih Tuhan dan sejalan dengan perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kehidupan seluruh jemaat-Mu ada dalam pengiringan tangan kasih Tuhan. Berkati, jauhkan daripada jemaat-Mu Tuhan segala godaan-godaan duniawi, tetapi kuatkanlah iman mereka untuk teguh melawan godaan-godaan duniawi yang bisa membawa kami jauh daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, ketika pun ada saat ini jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang saat ini Tuhan dalam keadaan berduka, biarlah Tuhan yang menghibur hati mereka, agar di kemudian hari mereka bisa memiliki pengharapan yang hidup, bahwa tidak selamanya duka itu akan menjadi duka seumur hidup, tetapi duka satu hari cukuplah untuk satu hari, karena esok hari ada harapan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan disitulah kami akan mengalami pertumbuhan iman dalam pengenalan terhadap Engkau. Terima kasih untuk anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.